Oke, selamat datang teman-teman di video demo aplikasi Bunavi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi Bunavi. Sebelumnya, mari kita install aplikasi Bunavi terlebih dahulu dengan mengunjungi website link bunavi.vercel.app. Lalu kita klik titik 3 di atas dan kita install. Oke, jika sudah, maka akan muncul aplikasi Bunavi di mobile Android Anda. Lalu, di tampilan awal Bunavi, akan ada button mulai belajar. Lalu, jika di scroll bawah akan muncul fitur topik edukasi. Yang pertama ada kehamilan, lalu perawatan bayi, dan yang terakhir ada artikel. Di tampilan home screen ini, kita juga memiliki sebuah navbar yang fungsinya menampilkan materi dan juga about us atau tentang kami. Kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur kehamilan. Jika kita klik, maka akan muncul panduan lengkap untuk perjalanan kehamilan yang sehat dan bahagia, yang mana perjalanan kehamilan dimulai dari trimester 1 yang jika diklik maka akan menampilkan tips-tips dan bagaimana hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Oke. Begitupun di trimester 2 dan di trimester 3. Setelah menjelajahi fitur-fitur trimester ini, pengguna akan diarahkan ke fitur belajar yang mana berisi materi edukasi seperti nutrisi kehamilan yang jika diklik mulai belajar maka akan muncul pentingnya nutrisi dan contoh menu apa saja yang harus dikonsumsi selama kehamilan. Di sini juga pengguna diberi kesempatan untuk menguji seberapa paham mereka dengan materi ini dengan menggunakan fitur mulai kuis. Fitur kuis ini salah satu fitur interaktif yang ada di web app Bunavi ini. Pengguna diarahkan untuk mengisi pertanyaan dengan tepat. Oke. Akan muncul persentase seperti ini. Jika hanya benar 2, maka persentasenya 40%. Yang mana persentase ini sebagai tolak ukur seberapa paham mereka dengan materi yang sedang dipelajari. Lalu, progres yang sudah dijawab tadi akan secara otomatis tersimpan di bagian progres ini. Contoh, jika kita belajar sekali lagi, kita pilih semua jawaban dengan benar, maka akan update 100%, lalu kita tutup, dan di sini akan menampilkan progres 100%. Begitupun fitur-fitur yang lainnya seperti olahraga dan aktivitas, pemeriksaan prenatal, gejala dan perubahan, persiapan melahirkan, kesehatan mental, dan juga di sini memiliki fitur kuis interaktif untuk keseluruhan dari materi yang sudah dipahami tadi akan diujikan di kuis interaktif ini, yang mana jika kita isikan, oke. Nah, di sini akan muncul skor 2 dari 10, yang mana kita hanya benar 2 dari 10 pertanyaan. Ini pun bisa diulangi lagi kuisnya. Begitupun seterusnya. Di sini juga terdapat fitur tips seperti istirahat cukup, terus hidrasi adalah kunci, dan lain-lain. Oke, begitu penjelasan singkat untuk fitur edukasi kehamilan. Kita masuk ke fitur utama selanjutnya, yaitu perawatan bayi. Oke, di perawatan bayi menampilkan sebuah tampilan yang membuat panduan lengkap dan interaktif untuk merawat buah hati Anda dengan penuh kasih sayang. Oke, di sini memiliki fitur yang pertama. Yang pertama, tips cepat. Tips cepat akan memberikan tips-tips acak yang jika setiap diklik itu akan berbeda-beda. Seperti bayi harus tidur terlentang untuk keamanan,
diklik lagi, mandikan bayi 2-3 kali seminggu sudah cukup, dan lain sebagainya. Oke, untuk fitur perawatan bayi yang pertama, di sini ada pemberian ASI dan empasi. Jika kita explore, akan membuka menu edukasi ASI eksklusif. Oke, di bagian yang pertama ini juga memiliki sub-bagian seperti manfaat ASI. Manfaat ASI seperti berikut, 0-6 bulan. Jika diklik akan menampilkan detail penjelasan dari ASI sendiri. Lalu ada 0,2 tahun dan seumur hidup. Lalu di sini juga terdapat bentuk kuis interaktif dari ASI, yang mana kita dituntut untuk menjawab. Jika kita salah maka akan muncul jawaban. Nah, ini agak sedikit berbeda dari kuis sebelumnya. Kenapa kami menggunakan pendekatan yang berbeda? Karena kami tidak ingin membuat pengguna kami merasa bosan dan terlalu berpacu dengan skor nanti. Masuk ke panduan menyusui juga. Di sini jika diklik akan muncul progres. Oke, setelah itu perlekatan dan proses menyusui. Yang mana di sini sudah mengisi semua progress barnya. Artinya kita sudah siap untuk menyusui bayi. Lalu masuk ke ASI versi susu formula. Di sini terdapat penjelasan perbandingan dari ASI dan susu formula, dan juga terdapat kuis interaktifnya. Dan yang terakhir ada mitos dan fakta. Seperti apakah ibu yang sakit tidak boleh menyusui? Jika kita klik faktanya seperti ini. Nah, ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin para calon ibu atau para ibu belum terlalu memahami, sehingga setelah mereka membaca mitos dan fakta ini, mereka diharapkan bisa lebih paham terhadap bagaimana mitos dan fakta seputar ASI itu. Oke, untuk kembali ke menu sebelumnya, kita cukup mengklik di bagian atas navbar ini ke menu sebelumnya. Oke, selanjutnya ada fitur kebersihan dan mandi. Kita klik, yang mana fitur ini berfungsi untuk mempelajari cara menjaga kebersihan si kecil dengan aman dan menyenangkan. Seperti yang ada di sub bagian ini, yaitu persiapan mandi. Kita bisa klik lihat tutorial. Nah, di sini ada interaktifnya juga. Kita bisa mengecek suhu air yang sempurna untuk bayi. Seperti kita scroll ke kanan, geser ke kanan, maka akan menampilkan suhu 45 derajat, yaitu terlalu panas untuk bayi. Jika kita scroll ke kiri, itu juga akan terlalu dingin, maka kita akan mengecek suhu yang pas, itu 37 sampai 38 derajat Celcius. Juga kita akan melakukan checklist. Siapkan sabun mandi, oke. Siapkan waslap atau spons yang lembut, oke. Begitupun seterusnya sampai bagian terakhir. Maka akan muncul notifikasi persiapan lengkap, bayi siap dimandikan. Di sini juga terdapat tips keamanan yang bisa dibaca, oke. Lalu masuk ke selanjutnya, itu ada teknik memandikan. Teknik memandikan ini seperti langkah-langkah masukkan air, lalu urutan mencuci, dan angkat dan keringkan. Di sini jika dirasa penjelasan ini belum memberikan gambaran bagaimana memandikan bayi secara baik dan benar, kami juga menyediakan tutorial yang bisa diklik dengan video yang ada di aplikasi ini. Kita klik, maka dia akan direct langsung ke video YouTube yang menampilkan bagaimana cara memandikan bayi secara visual ya, bukan secara teks. Oke. Lanjut ke aplikasi. Di sini juga menampilkan produk yang aman seperti sabun bayi yang akan diberi penjelasan dengan pH seimbang 5,5 sampai 7,0. Oke, seperti sampo bayi, lotion, dan minyak bayi yang akan semuanya ditampilkan di bawah. Oke, itu ada fiturnya. Lalu ada frekuensi dan waktu, menampilkan kapan bayi harus mandi,
rutinitas tidur, dan kapan sebaiknya memandikan bayi. Oke. Nah, di sini juga terdapat kuis yang untuk mengingatkan kita bagaimana cara suhu yang ideal untuk bayi. Oke. Menu selanjutnya itu ada pola tidur. Oke, di sini juga terdapat beberapa menu yang bisa diklik, seperti jam-jam ini bisa diklik. Jam 12, jam 6, jam 10. Lalu ada bagian ini, umur bayi 3-6 bulan bagaimana pola tidurnya, 6-12 bulan bagaimana pola tidurnya. Semuanya akan dijelaskan di bagian pola tidur ini. Nah, di sini juga terdapat mitos versus fakta tidur bayi. Lalu kita ke menu sebelumnya, terdapat perkembangan motorik, yang mana perkembangan motorik ini kita akan memantau dan memahami tahap perkembangan motorik si kecil dari mulai umur 0-3 bulan, 4-6 bulan, 7-9 bulan, 10-12 bulan, dan 13-18 bulan. Seperti contohnya ini, 0-3 bulan itu refleks primitif, kontrol kepala, gerakan tangan. Oke, berisi juga tips dan perhatian khusus. Lalu jika diklik progres selanjutnya akan menampilkan yang berbeda-beda. Kita masuk ke fitur kesehatan dan imunisasi, yang mana di sini juga berdasarkan usia, seperti vaksin apa yang harus diberikan kepada bayi, atau imunisasi apa dari umur 0,0-2 bulan, 3-4 bulan, dan seterusnya. Itu membuat informasi yang berbeda-beda sebagai edukasi kepada pengguna. Ini juga terdapat fakta dan mitos tentang imunisasi. Juga ada kuis untuk sekedar mengingatkan apa yang sudah dipelajari. Lalu ada fitur yang terakhir, yaitu keamanan bayi, seperti keamanan rumah, akan menampilkan bagaimana cara membuat lingkungan si kecil itu jadi aman dan nyaman untuk berkembang secara optimal. Oke, seperti keamanan tidur, keamanan berkendara, keamanan makan, keamanan mandi, dan keamanan bermain. Ini juga terdapat simulasi situasi darurat, seperti si kecil ketika tersedak, demam tinggi, terjatuh, luka bakar. Di sini juga terdapat bagaimana langkah-langkahnya untuk langkah pertama ya, sebelum dibawa ke rumah sakit tentunya. Oke, akan masuk ke fitur yang terakhir, yaitu fitur utama yang terakhir ada artikel, yang mana akan update setiap beberapa detik sekali, seperti tips-tips ini. Contoh, kita akan mengklik sebuah artikel, misalnya ini, kita akan klik ini. Nah, dia akan membuka sebuah artikel yang ada di website untuk sebagai edukasi tambahan bagi para pengguna. Selanjutnya di aplikasi ini juga terdapat tentang kami. Di sini memuat tentang apa itu aplikasi Bonavi dan tim developernya. Kontak Bonavi juga ada. Lalu saya sedikit jelaskan di fitur navbar tadi, itu ada materi ya. Materi ini hanya perlu mengklik bagian navbar di sebelah kanan ini, kita klik materi, kita tinggal pilih mau pelajari materi yang mana. Jadi kita tidak perlu untuk kembali ke menu utama lagi, kita cukup mengklik fitur yang ada di atas ini dan kita klik salah satu fitur yang ada di sini, contoh pemberian ASI, maka akan masuk ke pemberian ASI. Ini fiturnya untuk mempermudah, sebenarnya mempermudah bagi para pengguna. Oke, sekian dari saya tentang demo aplikasi Bonavi. Semoga demo aplikasi ini bisa memberikan penjelasan dan bisa bermanfaat kepada para pengguna nantinya. Terima kasih.